Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu semuanya mengikuti dan bergabung dengan persekutuan doa online GKI Peterongan Semarang. Ya, mungkin sebelumnya saya akan minta maaf terlebih dulu apabila mungkin banyak jemaat yang bertanya kenapa format kali ini dan background juga agak berbeda. Karena saat ini mengikuti dengan anjuran pemerintah di dalam PPKM, kita semua melakukan rekaman di rumah kami masing-masing. Kiranya hal itu tidak mengganggu saudara semua di dalam bersekutu dan menaikkan pujian dan penyembahan, tetapi justru di dalam kondisi yang seperti sekarang ini, kita bagaimanapun caranya tetap mengupayakan agar kita semua boleh bersehati, memohonkan kemurahan Tuhan agar pandemi ini segera berakhir. Terkhusus saat ini secara mendalam saya menyapa untuk saudara-saudara yang saat ini terpapar COVID dan baru berjuang baik di dalam rumah masing-masing melakukan isoma ataupun juga terkhusus untuk saudara-saudara yang saat ini harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tetap semangat, doa kami semuanya kiranya kasih Tuhan turun atas saudara dan segera Tuhan turut bekerja di dalam setiap pengobatan, setiap upaya yang dilakukan dan pada saatnya mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Dan untuk saudara-saudara yang saat ini sudah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi dan merasa bersedih, kiranya kasih Tuhan sendiri yang datang, melingkupi, memeluk, melipurkan lara, dan menghapus segala duka menjadi sukacita. Kita semua tahu bahwa saat ini adalah saat yang susah, saat yang sulit. Tetapi saudara, jangan pernah berputus asa, jangan pernah bersedih dan takut ataupun khawatir, karena kita punya Allah yang kuasanya melebihi dari segala apa yang terjadi saat ini. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mengerti, Tuhan peduli apa yang sedang terjadi, dan terlebih Tuhan akan menolong pada waktunya. Satu hal yang Tuhan minta dari kita, agar kita tetap yakin, tetap percaya, karena Allah peduli. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita akan menaikkan satu pujian. Allah mengerti, Allah peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janji.
percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saatnya sekarang saudara kita akan bersama-sama bersatu hati memohonkan pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam persekutuan doa kali ini. Mari bersama-sama berdoa. Kami takut Tuhan, kami bersedih, kami bingung, dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi satu hal yang pasti Tuhan, kami percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan melebihi semuanya. Untuk itu Tuhan, perkenankan kami saat ini membawa setiap kegundahan kami, setiap ketakutan, kesedihan, dan juga kelemahan kami ke dalam hadirat-Mu yang penuh dengan kuat kuasa. Jamah kami Tuhan, beri kami kemurahan, dan berikan kami kekuatan Tuhan, karena kami rindu untuk terus mengikut Tuhan dengan penuh yakin dan percaya. Kami juga berdoa Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mengikuti persekutuan doa online ini. Izinkan kami boleh membahas setiap pelanggaran, dosa, dan perkataan, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah yang Maha Pengampun. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan memberikan pengampunan bagi kami semua. Engkau berkenan untuk mensucikan dan melayakkan kami boleh mengikuti persekutuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup Tuhan, kami naikkan doa kami. Amin. Ya, firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Helen Armada. Kiranya itu boleh memberikan kita kekuatan dan menjalani hari-hari kita yang mungkin dirasakan bagi banyak orang saat ini ada di dalam kesulitan. Biarlah melalui pembacaan firman kali ini kita bersama-sama diberikan kekuatan untuk kita tidak lagi ketakutan, karena kita punya Allah yang begitu kuasa menjaga kita dengan penuh kesetiaan. Seperti tiang awan yang meneduhkan di kala siang, dan seperti tiang api yang menerangi di kala malam, yang menjagai kita dari begitu banyaknya ketakutan, begitu banyaknya bahaya. Mari Bapak Ibu, kita akan bersatukan hati, kita naikkan pujian, dan kemudian kita akan buka hati untuk kita boleh mendengar. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan terik-terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu.
takut dan melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah di mana kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan doa ini. Berkati kami dengan firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam langkah kami ke depan, meskipun ada begitu banyak hal yang mungkin masih belum mudah untuk kami jalani. Kami memohon hikmat Tuhan, Roh Kudus bekerja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini akan saya ambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 25a, dilanjutkan ayat yang ke-27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 25a. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kita lanjutkan di ayat 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara-saudara, tema kita hari ini dari pahit diubah menjadi manis. Kalau kita berbicara tentang rasa, baik makanan maupun minuman, kalau kita ditanya apakah suka manis atau pahit, pasti ada di antara kita yang menjawab manis dan ada yang menjawab pahit. Bukan hanya makanan yang manis atau minuman yang manis, makanan dan minuman yang pahit pun orang suka. Misalnya kopi pahit, atau ada beberapa jenis sayuran yang juga pahit, atau mungkin juga coklat dengan kadar coklat asli yang tinggi, yang ketika kita memakannya juga ada rasa pahitnya. Saudara-saudara, itu kalau berbicara tentang rasa makanan dan minuman. Tapi bagaimana jika kita berbicara tentang kehidupan? Berapa banyak kita yang suka hidup yang pahit? Rasanya tidak ada. Semua ingin hidup yang manis.
hidup yang manis melalui keberhasilan, melalui kesehatan, melalui kebersamaan, melalui begitu banyak hal yang penuh dengan canda tawa. Kenangan-kenangan yang manis, pengalaman-pengalaman yang manis. Rasanya tidak ada seorang pun yang menginginkan hidup yang pahit. Tapi saudara-saudara, bagaimana kalau hidup yang pahit itu datang tanpa diundang? Pengalaman yang pahit itu kita alami tanpa bisa ditolak. Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Bagian yang tadi kita baca mengingatkan kita bahwa umat Israel juga pernah mengalami kejadian di mana mereka tidak bisa meminum air yang ada di Mara karena rasanya yang pahit. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi disebutkan mereka baru saja 3 hari berjalan di padang gurun tanpa air. Oleh karena itu kita membayangkan situasi yang sangat perlu air. Mereka yang sangat merasa kehausan. Air ini menjadi sangat-sangat penting, apalagi di tengah kelelahan, kekeringan, kehausan yang seperti itu. Tapi mereka tidak bisa minum karena air itu pahit rasanya. Saudara-saudara, ini adalah untuk kesekian kalinya bangsa Israel mengalami tantangan ketika mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita ingat sebelum ini ada cerita Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Mereka berhadapan dengan laut. Bagaimana mereka harus membebaskan diri karena di depan adalah laut dan di belakang mereka adalah tentara Firaun. Tapi ternyata Tuhan buka jalan. Mereka berjalan di tengah-tengah laut itu di tanah yang kering. Sebelumnya lagi, ketika mereka masih berada di Mesir, mereka sempat juga ditindas di sana. Mereka harus bekerja keras untuk membuat batu bata dengan bahan baku jerami. Tetapi kemudian Firaun memerintahkan supaya bahan baku itu dikurangi dalam jumlah yang banyak, tetapi mereka harus menghasilkan jumlah batu bata yang sama. Tantangan demi tantangan terjadi, saudara-saudara, ketika umat ini melakukan perjalanan yang dituntun oleh Tuhan. Tantangan-tantangan ternyata tidak terhindarkan. Mereka menempuh jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan mereka tidak terhindar dari itu semua. Dan kini, saudara, setelah perjalanan jauh di padang gurun itu juga, mereka kemudian menjumpai air yang pahit. Nah, saudara-saudara, bukankah ini tampak seperti serangkaian kepahitan hidup? Bukan hanya satu peristiwa, tetapi rasanya bertubi-tubi terjadi. Dan mungkin ini terdengar familiar bagi kita. Yang belakangan ini mungkin kita juga mengalami begitu banyak kepahitan. Peristiwa-peristiwa yang terasa pahit dan menyesakkan. Entah kita merasakan peristiwa yang pahit terkait dengan kesehatan fisik kita, atau terkait dengan kondisi finansial kita, atau terkait dengan kondisi psikis kita, di mana kita mulai dipenuhi dengan kejenuhan, ketakutan, rasa mencekam mendengar berita duka, dan orang-orang di sekitar kita yang sakit. Saudara-saudara, mungkin banyak juga di antara kita yang kemudian mulai merasa relasi dengan Tuhan menjadi hambar. Rasanya tidak bisa meneguk air itu. Rasanya mau minum saja pahit. Kepahitan demi kepahitan yang terjadi. Hari ini ada 2 hal yang kita akan renungkan dari bacaan singkat tadi. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dialami oleh bangsa Israel itu. Dan termasuk di dalamnya, Musa juga mengalami hal yang sama. Ketika bangsa Israel itu tidak bisa meminum air yang ada di Mara, artinya sampai di Mara itu Musa pun juga mendapati air yang pahit dan tidak bisa diminum. Tetapi ternyata saudara-saudara, di dalam menghadapi satu peristiwa yang sama, orang bisa merespon atau bersikap dengan cara yang berbeda. Orang-orang Israel itu, mereka menjumpai air yang pahit dan mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan di hadapan Musa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa?
ia berseru-seru di hadapan Tuhan. Bukankah dua hal yang sangat berbeda? Bersungut-sungut dan berseru-seru kepada Tuhan. Mana yang saat ini banyak kita jumpai di dalam hidup kita saat kita meresponi peristiwa-peristiwa yang terasa pahit? Apakah kita lebih sering seperti bangsa Israel itu yang bersungut-sungut kepada Tuhan? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus sesulit ini? Kenapa belum kunjung berakhir? Kenapa harus saya? Kenapa harus keluarga saya? Atau bahkan di tengah orang-orang yang bersungut-sungut, kita masih bisa tengadah kepada Tuhan untuk berseru-seru kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada orang-orang yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan manusia? Kelelahan, kepanikan, rasa buntu, tidak mendapat jawab apa-apa. Semakin kita tenggelam dalam persoalan itu dan kita bersungut-sungut, pikiran kita, hidup kita dipenuhi dengan itu semua sehingga kita terlalu sibuk untuk melihat jalan yang Tuhan tunjukkan, mendengar jawab yang Tuhan berikan. Kita sibuk dengan semua pertanyaan dan keluhan kita. Akhirnya kita lelah. Akhirnya kita bahkan mungkin jadi putus asa. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan lihat, ia jadi belajar sesuatu. Ia belajar apa yang Tuhan sampaikan. Ia belajar mendengar apa yang dia harus lakukan di tengah-tengah situasi itu. Dan ketika ia belajar mendengar dan menaatinya, di situ dia jadi berkat. Tadi kita membaca bahwa Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu, dan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara, berseru-seru kepada Tuhan. Artinya, bukan saja berdoa dengan suara yang keras kepada Tuhan, kita masih bisa terus berdoa dalam hati tanpa orang mendengar doa kita. Tapi berseru-seru kepada Tuhan artinya kita datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sumber kekuatan kita, dan kita meminta hikmat Tuhan. Bagaimana atau apa yang kita harus lakukan di tengah situasi kita. Kita menyerahkan diri kita untuk dituntun supaya langkah yang kita ambil selanjutnya bukan langkah yang salah, yang dikuasai dengan ketakutan, emosi, dan ambisi kita, tetapi sebaliknya langkah yang kita ambil adalah langkah yang Tuhan mau. Musa meneladankan, bahkan di tengah-tengah orang yang bersungut-sungut dan di tengah peristiwa yang bisa saja membuat dia ikut bersungut-sungut juga, sudah memimpin bangsa ini sekian jauhnya dan ternyata air yang pahit yang dijumpai, tetapi dia memilih untuk berseru-seru kepada Tuhan. Memang bagian ini tidak selalu bisa kita analogikan secara kaku, selalu terjadi demikian. Kalau di Mara air pahit menjadi manis, lalu kita artikan kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, maka persoalan kita segera lenyap, penyakit kita segera sembuh, masalah atau duka cita kita menjadi menjauh, kegagalan jadi bukan bagian dari kita. Mungkin memang tidak selalu begitu. Tetapi satu hal yang kita pelajari dari bagian ini adalah ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, di sana kita terarah pada apa yang Tuhan mau beritahukan untuk kita lakukan. Mungkin saja Tuhan masih izinkan sesuatu yang tidak mudah itu terjadi dalam hidup kita, tapi kita jadi tahu bagaimana kita harus menjalaninya dengan iman yang terarah kepada Tuhan. Saudara, kalau begitu mari jangan sibuk bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi berseru-serulah kepada Tuhan. Bukankah semua orang juga mengalami masalah di dunia ini? Meskipun bentuknya berbeda-beda. Tapi biarlah kita selalu mengingat bagian kita untuk saling menopang, saling mengingatkan. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat di dalam
menghadapi semuanya, bersandar kepada Tuhan dan bukan bersandar pada pengertian kita sendiri, sebab Tuhan yang tahu segalanya. Kita tidak tahu hari esok, tapi Tuhan tahu. Maka mari kita sandarkan hikmat kita pada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan dan bukan bersungut-sungut kepada Tuhan dan sesama. Yang kedua, saudara-saudara, ayat 27 tadi sangat menarik. Setelah mereka berada di Mara itu, setelah mereka mendapatkan air yang dari pahit diubah menjadi manis itu, ternyata mereka melanjutkan perjalanan dan mereka sampai ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan ada 70 pohon kurma. Suatu kondisi yang subur, satu keadaan kecukupan di mana kemudian mereka bisa mendirikan kemah dan mereka berkemah di tepi perairan itu. Saudara, jarak antara Mara ke Elim kurang lebih sekitar 12 km. Untuk perjalanan dengan berjalan kaki, mungkin kita yang saat ini tidak terbiasa lagi untuk berjalan berkilo-kilometer, mungkin bagi kita ini adalah perjalanan yang sangat jauh. Tetapi bagi orang-orang Israel yang pada saat itu sudah berjalan dari Mesir dan keluar dari Mesir sampai ke padang gurun Syur dan seterusnya, 12 km lagi. Bukan jarak yang terlalu amat jauh. Dan di sini kita lihat jarak antara pengalaman kepahitan dengan kelegaan yang Tuhan siapkan di Elim. Jaraknya tidak terlalu jauh. Tetapi saudara-saudara, syaratnya ada. Mereka harus beranjak. Mereka harus move on. Mereka harus melanjutkan perjalanan itu. Saudara bisa bayangkan kalau orang-orang Israel itu merasa bahwa sudah di Mara saja, mereka tinggal dan berkemah di situ dan tidak usah lagi kemana-mana. Toh air yang pahit sudah menjadi manis. Maka mereka tidak akan mengalami Elim. Dan tentu nantinya tidak akan sampai pada tanah perjanjian. Tetapi karena mereka dituntun oleh Tuhan dan mereka mau beranjak dari situ, mereka mau meninggalkan Mara dan mereka menuju ke Elim. Maka di situ Tuhan tunjukkan ada kelegaan. Saudara-saudara, bukankah ini gambaran yang indah bagi hidup kita? Ketika kita rasanya ingin menyerah dengan segala sesuatu yang terjadi dengan hidup kita, tunggu dulu. Mungkin jaraknya tidak jauh lagi dari kelegaan yang Tuhan siapkan di depan. Jangan biarkan kesedihan, kesusahan, rasa gagal dan sendiri, segala rasa yang negatif dalam pengalaman-pengalaman hidup kita itu, jangan biarkan itu semua membuat langkah kita terhenti. Tuhan ingin menuntun kita untuk beranjak dari Mara, untuk beranjak dari Mara itu sendiri artinya kepahitan atau pahit ya, dari pengalaman yang pahit untuk merasakan sebuah kelegaan, dan itu bisa menjadi sebuah kesaksian. Saudara-saudara, biarlah dua hal ini, berseru-seru dan bukan bersungut-sungut kepada Tuhan, dan beranjaklah dari segala hal yang kita rasa pahit itu untuk tetap mau maju, melanjutkan langkah kita dituntun oleh Tuhan untuk merasakan kelegaan. Tidak cepat menyerah di tengah-tengah kepahitan, tapi mau melangkah dari sana bersama dengan Tuhan. Biarlah kedua hal ini boleh kita renungkan, kita pelajari, menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Mungkin di saat-saat tertentu, memang kepahitan tidak terelakkan. Tapi lihatlah, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, yang juga tidak akan membiarkan kita selamanya tinggal di dalam kepahitan. Tuhan yang menjadikan apa yang pahit menjadi manis, Tuhan akan ubahkan setiap kepahitan di dalam pengalaman hidup kita menjadi satu kesaksian iman yang manis, yang menjadi berkat bagi banyak orang, termasuk juga bagi kita sendiri. Pada akhirnya kita akan melihat, Tuhan, sungguh Engkau ada dalam setiap pergumulan hidupku. Tuhan, sungguh Engkau nyata hadir dalam setiap babak peristiwa hidupku.
Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita saat ini bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berada bersama-sama dengan kami dalam suka dan duka. Kami begitu terbatas untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan kalau terkadang kami juga menjadi salah paham terhadap Tuhan. Ketika peristiwa-peristiwa yang kami rasa pahit itu terjadi dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami pernah tenggelam dalam sungut-sungut keluh kesah, sehingga kami mulai mempertanyakan kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami justru mengeraskan hati untuk tinggal di dalam kepahitan itu. Sulit untuk beranjak dari sana, sulit untuk bangkit dari kesedihan, kesusahan, kegagalan, dan rasa kesendirian. Tuhan ampuni kami untuk setiap kegagalan kami, melihat bahwa ada Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Setelah kami mendengar firman ini, biarlah Tuhan yang meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa kami tak pernah sendirian. Ajar kami untuk terus menggenggam erat tangan Tuhan yang menolong kami memaknai setiap hal di dalam hidup kami, termasuk saat-saat yang kami rasa pahit itu. Tolong kami untuk mau terus melangkah bersama dengan Tuhan dan merasakan kelegaan. Terima kasih Tuhan untuk firman ini, biarlah Tuhan terus memperkuat iman kami. Dalam segala peristiwa hidup yang saat ini Tuhan sedang izinkan terjadi, bentuklah kami Tuhan, supaya kami semakin bergantung pada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang kami alami. Mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami hal-hal yang tidak mudah dalam relasi-relasi yang dijalin, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pergaulan kami, dalam kesehatan kami, dalam hal-hal yang lain. Tuhan, tolong kami untuk menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Tolong semangati kami terus Tuhan, untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kami kekuatan yang selalu cukup. Seperti Tuhan memberi kekuatan bagi umat Israel. Ada kalanya kami juga melewati padang gurun kehidupan. Ada kalanya kami melewati ketandusan dalam rentang yang cukup lama tanpa kami tahu sampai kapan. Tapi biarlah ini yang terus kami pegang teguh. Ada Tuhan yang memimpin kami dalam segala perjalanan itu, dan perjalanan kami tak pernah sia-sia. Kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang bergumul di dalam kesehatannya secara khusus, mereka yang sedang berjuang dengan virus COVID-19 di dalam tubuh mereka. Tuhan, kiranya jamahan Tuhan yang mengalir dan menyembuhkan mereka. Tuhan yang menolong supaya pandemi ini segera bisa berakhir, baik dari negeri kami maupun juga dari negara-negara yang lain di bumi ini. Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa lebih berhikmat menghadapi ini semua. Beri kami kehati-hatian dalam setiap aktivitas yang masih kami lakukan, sehingga kami bisa menjaga diri kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekitar kami. Kami bisa saling menjaga kehidupan. Tuhan memberkati pemerintah kami untuk mereka juga bisa mengambil langkah-langkah strategis yang baik hasilnya untuk pemulihan negeri ini. Baik untuk pemulihan dari pandemi ini maupun juga dampaknya dalam bidang ekonomi, sosial, dan keamanan, dan juga bidang-bidang yang lain. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang masih berjuang. Kami membayangkan keletihan mereka. Kami membayangkan betapa mereka juga ingin beristirahat dari ini semua. Bahkan juga dari resiko yang mereka hadapi, mereka sendiri bisa terpapar virus COVID-19 ini. Dan mereka terus berjuang dalam pandemi ini. Tuhan, betapa kami bersyukur untuk pahlawan-pahlawan yang begitu peduli
untuk tetap berjuang bagi sesama di tengah kondisi ini. Berkati mereka Tuhan, para tenaga medis ini dengan kekuatan ekstra. Tuhan yang meneguhkan iman mereka, Tuhan yang menguatkan motivasi mereka, tapi Tuhan juga yang melindungi diri mereka. Biarlah pelayanan mereka menjadi berkat bagi banyak orang, dan diri mereka serta keluarga mereka tetap Tuhan lindungi. Kami berdoa untuk gereja kami. Biarlah di tengah situasi ini, di mana program-program kegiatan masih dilakukan secara online, kami tetap bisa bertumbuh menjadi jemaat yang tetap mengasihi Tuhan dan juga tetap mengasihi sesama anggota tubuh Kristus. Kami mau bertumbuh melalui program-program yang masih dilakukan secara online ini ya Tuhan, dan biarlah kami tetap mengingat saudara-saudara kami di dalam doa-doa kami. Kami memohon berkat Tuhan, baik bagi gereja kami, maupun bagi setiap gereja yang lain ya Tuhan, yang juga terus bertahan di tengah pandemi ini untuk tetap membangun iman jemaat. Berkatilah kami semua. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan, pribadi-pribadi kami, keluarga kami, jemaat kami, negeri kami, bahkan dunia ini. Kami berdoa, memohon dan berserah di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin.